Seandainya, kalau kita berandai-andai ya, seandainya dulu waktu kita kecil 0 sampai 7 ditangani dengan baik, Bu, mungkin kita bisa lebih daripada kita hari ini. Jangan katakan, wah saya mending hari ini kayak gini nih, enggak. Kita bisa lebih gitu, Bu. Karena manusia itu keluar potensinya itu sedikit demi sedikit. Seiring dengan perkembangan umurnya, usianya. Ya. Nah, maka anak di usia dini seperti itu, 0 sampai 7 tahun, itu masih punya potensi genetika yang sangat lebar, luas. Maka jangan kehilangan momentum. Maka saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Tahun berapa ini? Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Nah, ibu ini udah lupa tahun ini. Sekarang tahun berapa? Berapa? 2025. Bu, tahun berapa sekarang? Masehi aja lah, Masehi Hijri. Tahun berapa sekarang? Sekali lagi Bu ya, jangan buat saya marah ini. Tahun berapa sekarang? Tanya balik. Udah dijawab? Ya, saya maklum aja lah. Saya memaklumi dari jawaban ibu itu, saya memaklumi. Saya maklum ibu-ibu ini, kalau jawabannya itu. Tahun berapa sekarang? Tahun gajah. Ya udahlah, udah. Sekarang penghujung tahun 2025, itu jawabnya. Oh, saya ngetes saja. Ini ibu udah lupa waktu ini ya. Nggak sadar ya. Sekarang sudah tahun berapa? Penghujung 2025. Kenapa perlu kata penghujung di situ? Iya, ini bulan berapa, Bu? Iya, bulan Desember. Tanggal berapa? Tanggal 9. Sebentar lagi ganti tahun. Enggak terasa ya? Nah, kita sampai di pertemuan terakhir di tahun 2025. Kayaknya 2025 baru kita sambut kemarin. Iya, tiba-tiba
dia akan mengucapkan selamat tinggal. Makanya saya tanya tadi, tahun berapa sekarang? Ibu nggak ngeh. Jawabnya 2025. Iya, tahu saya. Tapi jawaban itu kurang detil. Iya, iya. Enggak, saya menguji kedetilan berpikir ibu-ibu, ya. Tapi saya maklum lah, ya. Mungkin ada yang nggak sadar, sekarang udah bulan 12, ya kan. Udah banyak yang jual kalender 2026, Bu. Iya, udah dijajakan di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah, ya kan? Ibu ditawari nggak? Kalender 2026. Artinya apa itu? Sebentar lagi umur kita bertambah. Jatah umur kita berkurang. Sebutkan angka masing-masing. Masih ingat angkanya? Ya iyalah, angka ATM, PIN. Ini rahasia-rahasia jangan-jangan nggak tahu. Bahaya itu namanya lupa umur. Itu berpotensi jadi tua-tua keladi. Ya, kalau lupa angkanya, Bu. Kalau saya tahu, tanya aja. Nggak mau nanya? Bagus. Bagus. Sekarang saya 54. Tahun depan 55. Ada yang seumuran? Ada ya? Ya gitulah dia ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya akhirnya kita sampai di penghujung tahun 2025. Ini pertemuan terakhir kita masih membahas buku di tahun 2025 ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di 2026. Amin. Saya doakan ibu-ibu panjang umur. Ya. Murah rezeki. Sehat walafiat. Ya. Anak-anaknya makin soleh dan soleha. Enggak diamin kan? Amin. Ya. Baik. Nah, kita ngaji lah ya. Nah. Buka, kalau yang bawa buku buka halaman 41. Itu yang akan kita bahas pagi ini. Ya, tentang anak usia dini. Kalau kita udah enggak dini lagi ya. Sudah afkir. Nah kita bicara anak usia dini, karena mereka masa depan. Mereka adalah masa depan kita. Mungkin di sini ada yang sudah punya cucu bahkan, ya kan? Bukan punya anak lagi, tapi sudah punya cucu. Siapa yang sudah punya cucu? Tunjuk tangan. Berapa di sini yang sudah punya cucu, yang sudah jadi nenek-nenek? 1, 2, 3, udah punya cucu Bu, selamat. Ya, mudah-mudahan kesalahan kita mendidik anak tidak terulang pada cucu. Maka anaknya di training supaya bisa jadi ibu yang baik. Banyak kesalahan yang dilakukan Bu ya. Nah, mudah-mudahan tidak terulang lagi, itulah pentingnya kita belajar itu. Jangan diwariskan hal-hal yang buruk, kesalahan diwariskan. Saya yakin anak-anak ibu juga perlu belajar parenting, betul nggak? Nah, gimana ini, cucu ini masa depan. Coba nanti pulang, cucunya sama siapa? Di rumah? Enggak, di rumahnya masing-masing. Ya, mereka adalah masa depan. Anak usia dini, ya, memiliki potensi genetik namanya. Yaitu potensi genetik ini maksudnya perkembangan genetika. Golden age seorang manusia itu tahu nggak Bu berapa? Usia emas. Masa krusial bagi manusia itu usia berapa coba?
Siapa yang tahu? Yang pernah belajar ilmu parenting lah. Usia krusial, usia emas, the golden age. Berapa? 1-5 tahun, hampir benar. 0-7 tahun. Betul. 0-7 tahun, Bu. Di situ pondasi dibangun. Kalau di rentang usia itu tidak dipedulikan, artinya ditelantarkan, selesai, Bu. Seperti mungkin kita ya, terasa enggak di usia seperti itu dulu enggak diurus sebenarnya, dibiarkan aja. Ya, jadilah kita makhluk seperti ini hari ini. Yang kalau misalnya ditangani dengan baik, kita mungkin bisa jadi lebih daripada kita hari ini. Seandainya, kalau kita berandai-andai ya, seandainya dulu waktu kita kecil 0-7 ditangani dengan baik, Bu, mungkin kita bisa lebih daripada kita hari ini. Jangan katakan, wah saya mending hari ini kayak gini nih, enggak. Kita bisa lebih gitu, Bu. Karena manusia itu keluar potensinya itu sedikit demi sedikit. Seiring dengan perkembangan umurnya, usianya. Ya. Nah, maka anak di usia dini seperti itu, 0-7 tahun, itu masih punya potensi genetika yang sangat lebar, luas. Maka jangan kehilangan momentum. Makanya saya katakan, saya tanya cucu tadi kenapa? Saya yakin anak-anak ibu sudah enggak 0-7 rata-rata ya kan? Mungkin sudah 17 ya. Atau 7 tahun ke atas sudah. Udah balik mungkin ibu ya, rata-rata. Atau masih ada di sini yang masih punya bayi. Di sini siapa yang punya anak 0-7 tahun? Masih 0-7 tahun? Tunjuk tangan. Wah, udah karatan semua anaknya. Jangan-jangan 17 tahun ini. Aduh. Iya. Nah, siap untuk ditumbuh kembangkan melalui pemberian rangsangan. Ya, pemberian rangsangan. Artinya diberi stimulus, Bu. Stimulus pendidikan. Memang sebagian orang memandang terlihat konyol mengajari bayi misalnya. Ibu nggak tahu ada sekolah bayi? Ada. Nah, kita kenal Munira ya. Munira, Murnima Muslimah Learning Partner, itu kan kita sudah buka divisi-divisinya. Pertama ya Muslimah, yang kedua lansia ada, kita sudah buat acara untuk lansia. Yang ketiga KID, ya Munira KID, anak-anak. Nah yang keempat kita buka YOT, yaitu remaja, Munira remaja. Nah kita akan mau buat itu balita, bayi 0-7 tahun khusus. Ya, sekolah untuk mereka dan untuk para ibu yang menangani dan punya anak di usia dini seperti itu. Kita mau buat itu, lagi mentraining guru-gurunya ini. Yang enggak ada cuma Munira bapak-bapak, Bu. Bapak-bapaknya enggak tertarik belajar parenting. Saya pun enggak tahu apa yang ada di pikiran bapak-bapak itu. Apa yang ada di kepala mereka? Jangan-jangan cuma dua, duit dan hobi. Ya Bu ya? Terlalu kejam kata-kata itu. Ya. Iya. Enggak apa-apa lah. Ya yang jelas yang paling banyak perhatiannya, antusiasnya dan semangatnya untuk belajar parenting itu ibu-ibu. Gak mungkin Bu, bapak-bapak mau ngaji ini. Serius saya. Buku ini. Bingung dia. Untuk apa dikajikan buku seperti ini? Bahkan mungkin untuk apa buku seperti itu ditulis? Mungkin ya.
Makanya saya nggak heran kalau jadwal Umu itu 2 kali lipat jadwal saya. Iya Bu, serius. Karena permintaan para umahat, akhwat untuk menuntut ilmu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak itu tinggi Bu. Ya, nah, memang nggak diragukan lah kalau semangat menuntut ilmu, ibu-ibu ini sing ada lawan. Ini bukan saya muji ya, saya nggak, ini bukan omong-omong juga, tapi kenyataan. Para ibu-ibu sekalian, ya. Nah, jadi siap itu ya untuk diberikan stimulus, yaitu rangsangan-rangsangan. Pada masa inilah anak mengalami masa keemasan, the golden age tadi ya. Yang merupakan satu masa di mana anak mulai peka, sensitif untuk menerima apapun nilai-nilai edukasi yang ditujukan kepadanya. Jangan katakan percuma ngajari bayi ya, untuk apa ngajari bayi? Ya orang yang jahil, yang nggak paham, ya memang ngomongnya seperti itu. Mungkin mereka, bayi sekolah, bayi diberikan stimulan pendidikan untuk apa? Gitu ya. Mana bisa bayi belajar? Bisa Bu. Bahkan kita nulis di buku Mencetak Generasi Robbani bahwa ya rangsangan pendidikan itu sudah bisa diberikan kepada janin yang masih ada di dalam rahim ibunya. Silakan baca buku itu ya, di salah satu bab di buku Mencetak Generasi Robbani, dan kita bawakan di situ perkataan para ulama. Ya, misalnya apakah bayi bisa merespon bacaan Quran ibunya? Bisa. Atau sentuhan kasih sayang orang tuanya saat dia masih berada di dalam rahim ibunya? Bisa. Apakah janin bisa stres? Bisa Bu. Ya, dia sudah hidup ketika Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya di hari keberapa? Hari ke-120, dikirimlah. Jadilah dia makhluk yang hidup Bu, karena sudah ada ruh. Artinya dia sudah bisa belajar. Enggak sia-sia kita memberikan, kita katakan rangsangan pendidikan tadi. Ya, misalnya berbicara, berkomunikasi. Kalau orang yang nggak paham bilang, orang gila itu, masa janin ngomong sama janin bacakan Quran, kan begitu ya. Nah, memberikan sentuhan, dia bisa tenang, dia bisa damai Bu. Ya, nah, ibu kan yang hamil, bukan kami laki-laki. Waktu ibu hamil anak-anak ibu, terasa nggak bahwa bayi itu mengikuti perubahan psikologi yang ada pada ibu? Betul nggak? Kalau ibu sedih, itu bayi juga bersedih Bu. Udah dibuktikan lewat alat USG 4 dimensi, bagaimana bayi itu stres karena ibunya stres. Bagaimana reaksi seorang janin, seorang bayi ya dalam kandungan ibunya ketika ibunya marah-marah. Iya. berpengaruh Bu. Maka ya orang tua itu harus sudah membuat landasan pendidikan bagi anak jauh hari sebelum anak itu lahir ke dunia, masih berada di dalam perut ibunya. Dulu waktu hamil udah tahu nggak hal-hal seperti ini? Enggak, sedikit.
Apalagi suami Bu ya. Kadang-kadang suami itu nggak kooperatif, istrinya hamil dibuat kesel, dibuat marah, dibuat cemburu, ya kan? Nah, dibuat stres. Ya apa nggak stres itu janin, Bu? Nah, ya banyak suami-suami itu ya memang nggak paham, Bu. Ya. Nah, ada yang buat ulah ketika istrinya hamil, betul nggak? Berulah dia. Tahulah maksudnya berulah di sini ya. Nah. Ya memang sebagian orang sesukanya aja hidup itu, Bu. Memang nggak ada di pikirannya, di kepalanya rencana untuk membangun generasi. Asal bisa lahir aja lah anak ini. Nggak ada planning pendidikan di kepalanya. Banyak laki-laki seperti itu, Bu, para suami. Betul nggak? Terlalu kejam kata-kata saya ini. Betul atau hoak? Ibu kan jalani sendiri. Ya memang nggak semua ya. Saya nggak nuduh. Cuma ya ibu lah tahu sendiri ya. Masih ingat kan dulu kan waktu hamil gimana? Bukan masalah ngidam aja Bu ya. Masalah simulasi pendidikan. Sudah nggak diberikan sejak dini. Atau suami nggak tahu menahu itu. Bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan gizi makanan untuk si ibu. Itu penting juga, tapi ya pendidikan itu dimulai dari situ. Bahkan sudah diplanningkan. Ya itu kalau kita ada rencana di kepala kita untuk membangun generasi. Apa itu? Tapi kalau enggak ya asal bisa lahir aja lah anak ini. Ya kan? Nah, asal bisa lahir dengan selamat. Ya, asal bisa besar. Anak ini dibiarkan, Bu, gede juga dia, ya kan? Kasih aja makan, minum, gede lah dia. Apakah hanya seperti itu tugas orang tua? Enggak, ya kan? Apa bedanya dengan anak sapi? Nah, taib. Usia emas itu ditandai dengan berkembangnya jumlah dan fungsi sel saraf otak. Seperti yang Ibu ketahui, kenapa 0 sampai 7? Ketika bayi lahir, sel-sel otaknya tidak aktif seluruhnya. Ibarat lampu, masih banyak lampu yang padam, belum dihidupkan semuanya untuk kepentingan bayi ini. Karena bayi lahir sel otaknya sudah hidup semuanya, susah nanti. Nyusahkan si bayi dan nyusahkan ibunya. Iya kan? Iya. Maka memang sengaja. Tapi kewajiban orang tua adalah menghidupkan sel-sel otak yang belum aktif itu. Di-on-kan, Bu. Gimana cara meng-on-kannya? Ya dikasih stimulus pendidikan tadi. Rangsangan pendidikan. Karena dia di usia potensi genetikanya masih berubah-ubah. Kata ahli-ahli pendidikan, disitulah kita membangun karakter. Istilah kerennya karakter apa? Building. Bukan waktu remaja kita poles-poles, enggak. Seperti seorang laki-laki lah yang milih istri asal-asalan. Seperti beli kucing dalam karung. Lalu dia berkata, wah nanti kalau sudah jadi istri saya kan bisa dipoles-poles. Hasilnya gimana coba? Ibu lah milih suami ya, itu tadi kan suami ke istri. Ibu milih suami seperti milih kucing dalam karung.
Yang penting mapan aja lah. Gajinya di atas 10 juta. Gimana yang lain-lainnya nantilah bisa dipoles-poles. Memangnya manusia seperti kucing, Bu? Masukkan ke pet shop? Enggak. Ya, enggak gampang merubah karakter manusia kalau memang sudah terbentuk dari kecilnya dengan satu bentuk pola tertentu. Ada istilahnya orang itu akan keluar aslinya. Ada enggak ungkapan seperti itu? Aslinya itu enggak, apa maksudnya aslinya dia? Yaitu tumbuh kembangnya di usia emas itu, 0 sampai 7 tahun itu. Itu krusial sekali, Bu. Kalau dilalaikan, diabaikan, ya sebenarnya anak ini jadi korban. Apa? Korban. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Banyak orang tua yang merusak kepribadian anaknya. Ya. Pertanyaan saya, faktor apakah yang paling merusak kepribadian anak? Faktor apa? Dan itu biasanya terjadi di usia 0 sampai 7 tahun. Perkara apa yang paling merusak kepribadiannya? Apa? Hah? Orang tuanya bercerai. Berapa, Bu? Berselisih, bertengkar. Sampai cerai atau enggak? Maksudnya broken home. Iya. Betul ya? Di sini siapa yang broken home? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Atau korban broken home? Enggak juga. Orang tuanya enggak akur gitu, Bu ya. Iya. Iya, jadi perkara yang paling merusak kepribadian anak adalah anak, ya pola asuh yang salah, yaitu anak tidak dapat kelembutan seorang ibu. Di usia-usia krusial itu, 0 sampai 7 tahun. Dia tidak dapat kelembutan seorang ibu. Jangan anggap remeh kelembutan ibu. Saya sekarang berbicara di hadapan ibu-ibu. Ibu-ibu itu diciptakan lemah lembut. Itu karakter utama seorang wanita. Bagaimanapun berusahanya seorang laki-laki untuk lemah lembut, tidak akan bisa mengalahkan kelembutan seorang wanita. Bagaimanapun kasih sayang dan kelembutan seorang ayah enggak akan bisa menyamai, apalagi mengalahkan kasih sayang dan kelemah lembutan seorang ibu. Maka ada ungkapan kasih ibu sepanjang jalan. Maka ibu-ibu di sini jangan kehilangan kelemah lembutannya. Jangan sampai kehilangan kelemah lembutan. Itu perkara yang paling membahayakan anak dan sangat merusak kepribadian anak. Anak-anak yang tidak dapat kelembutan seorang ibu. Makanya dalam Islam kalau ibunya nggak ada gimana Ustadz? Bibi adalah penggantinya. Itu dalam Islam seperti itu, Bu. Ya pengganti ibu adalah bibi. Bibi tahu ya? Khala, tante. Atau siapapun lah. Ya, maka ya memang enggak sama itu single parent ayah dengan single parent ibu. Belum ada sih contohnya single parent ayah berhasil itu ya. Yang betul-betul nampak kesuksesannya dalam sejarah yang saya baca belum nampak, Bu. Tapi single parent ibu yang berhasil ada. Siapa? Siapa? Hah?
Iya, Imam Syafi'i. Itu kan single parent, tapi single parentnya siapa di sini? Ibu. Bukan ayah ya. Berat Bu memang. Kalau single parentnya ayah. Ya ayah sih gampang sih. Tinggal cari ibu yang baru ya. Tapi ibu ini kan susah ya. Cari ayah yang baru kan gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa move on lah kan gitu ya. Perasaan wanita itu kan beda dengan laki-laki ya. Ya kalau laki-laki mati istrinya besok bisa kawin lagi dia Bu. Hatta jenazah istrinya belum dikuburkan. Boleh nggak? Boleh. Jenazah istrinya belum dikuburkan Bu, dia boleh nikah. Itu laki-laki. Iya, iya. Ya, aduh ini udah mulai ini. Kok jahat? Itu secara hukum boleh nggak? Boleh. Salah nggak? Nggak salah. Ibu belum mati jadi boleh kawin. Ibu belum mati aja dia boleh kawin, boleh nggak? Nah itu. Tapi wanita nggak bisa Bu. Wanita yang kematian suaminya boleh nggak langsung kawin? Nggak boleh. Harus menjalani masa iddah. Berapa wanita yang kematian suami? 4 bulan 10 hari. Itu pun kalau dia bisa move on. Ada yang nggak bisa move on. Tahu move on nggak? Susah menerima laki-laki lain dalam hidupnya, kan begitu ya? Tapi enggak dengan seorang pria, beda ya. Kalau suami ibu belum meninggal, boleh enggak ibu kawin? Ya enggak boleh lah, kan gitu ya. Tapi laki-laki bisa, makanya saya katakan, hatta jenazah ibu belum dikuburkan, dia kawin, enggak salah dia. Kalau yang ada kan kisahnya Imam Ahmad, kematian istrinya belum lagi pulang selesai pemakaman ataupun baru dikuburkan jenazah istri ya sudah dapat yang baru lagi. Kenapa? Ya karena kalau dia punya anak itu dia sangat kerepotan Bu. Bingung Bu. Terus terang ya kalau saya ya misalnya ini anak-anak itu perlu sosok ibu, itu nggak bisa ditunda. Nah itu bedanya single parent, ibu dan single parent ayah. Maka saya katakan tadi, jangan sampai anak itu kehilangan kelemah lembutan seorang ibu. Apalagi di umur, tadi kita katakan di usia emas, 0 sampai 7 tahun. Kalau bisa jangan pisah dulu Bu dengan anak gitu. Ya di samping itu 0 sampai 2 tahun kan ibu wajib menyusuinya, kan begitu ya. 0 sampai 2 tahun itu. Ya, nah jadi ya jangan berpisah dulu. Apalagi ibu lepas dipondokkan di usia balita gitu ya. Kasihan itu. TK sudah dipondokkan jauh dari ibunya, dia ngelap ingus saja belum bisa. Kasihan. Dia masih membutuhkan kelembutan seorang ibu. Maka berkorbanlah para ibu sekalian. Ya kalau dia lebih mengejar karirnya, maka banyak anak-anak itu yang tumbuh besar di tangan babysitter, pembantu. Hingga anak itu tumbuh punya karakter pembantu, babu. Apa mungkin anak ini dapat kelembutan lebih daripada ibunya? Ada orang yang bisa lebih lembut, perhatian dan punya hubungan batin dengan anak ini selain ibunya. Coba sebut. Hatta neneknya. Apalagi orang lain, Bu. Maka ya orang tua itu satu kata Bu,
harus mau, dengarkan ini ya, harus mau berkorban. Raja tega itu orang tua yang nggak mau berkorban. Raja tega, kalau ibu-ibu ratu tega. Ya, nah ya tahan-tahan selera dulu lah. Dulu si Umu ustazah itu waktu anak-anak masih kecil, gak saya kasih ngisi-ngisi karena gak ada. Nah sekarang kan sudah anak-anak kan sudah dewasa, ya udahlah silakan. Wah keliling-keliling ngisi taklim dia. Dulu nggak ada bu, nggak saya kasih juga. Karena vital sekali itu, ya. Nah dia ada ibunya kan gitu ya. Dia anak-anak itu harus dapat kelembutan ibu, sangat berpengaruh sekali itu. Ya, nah jadi jangan sampai kehilangan momentum itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ibu kan tahu ya kasus yang ada di Kelapa Gading ya. Anak seorang murid remaja usia 17 tahun yang meledakkan bom di sekolahnya. Tahu penyebab utamanya apa? Bukan, salah. Hasil investigasi polisi Bu ya. Setelah menelusuri riwayat hidup anak ini ternyata dari kecil tidak dapat kelembutan seorang ibu. Silakan baca beritanya, silakan searching hasil investigasi terakhir dari pihak kepolisian tentang anak pelakunya itu ya. Dan itu bukan perkara yang kita katakan sederhana. Bukan perkara kecil. Bagaimana seorang anak kehilangan kelemah lembutan ibunya menjadi pribadi yang seperti itu. Rusak kepribadiannya. Dia itu korban. Kasihan tuh anak. Betul nggak? Dia ini sebenarnya murni pelaku atau di satu sisi dia adalah korban, victim. Korban ya, korban. Rupanya orang tuanya yang broken home ini ya, ibunya itu TKW ya, keluar gitu ya. Jadi anak ini memang dari kecil sudah tidak dapat kelembutan ibu. Sementara tantenya ataupun bibinya nggak bisa menggantikan itu. Sama sekali nggak dapat. Tumbuhlah anak itu menjadi pribadi yang introvert. Dia merasa tersisih. Dunia ini begitu sunyi, sepi, sendiri baginya. Diperparah lagi di sekolah, dia juga tersisih. Maka kan ini tinggal tunggu waktu. Ini seperti bom waktu yang siap meledak. Meledaklah, betul-betul meledak. Iya, meledak. Begitu rusaknya kepribadian anak ketika dia tidak dapat kelembutan seorang ibu. Itu enggak bisa dipandang remeh. Makanya saya pesan kepada bapak-bapak para suami, kalau lihat istri sudah mulai baling, udah mulai kehilangan kelembutannya, mungkin dia penat ya. Ibu-ibu kan kadang-kadang penat ya, urusan sumur, dapur, kasur semua diurusin, kan begitu ya. Seperti menteri segala urusan ibu-ibu ini. Semuanya diurus. Ya kan? Semuanya dipikirin. Sampai bengkok. Ya, kasihan sebenarnya ya. Sementara suami nggak kooperatif. Nah, itulah yang membuat seorang ibu itu kehilangan kendali, Bu. Hingga akhirnya mudah marah, sensi, ya kan? Nah, karena penat. Saya memaklumi pekerjaan ibu itu sebagai ibu dan sebagai istri, ibu dari satu sisi sebagai istri dan ibu satu sisi sebagai ibu ya. Itu kan berat ya. Rutinitas yang mungkin bisa membuat ibu bosan, iya kan?
Itu tiap hari kan gitu ya. Dan ini berpotensi membuat ibu kehilangan kesabaran. Kehilangan kesabaran di sini arti yang lainnya adalah kehilangan kelemah lembutan. Karena kalau udah habis kesabaranku artinya dia siap-siap untuk kasar. Bu. Kalau ada orang yang berkata sudah habis kesabaranku, lihatlah sejurus kemudian dia akan berubah menjadi manusia yang kasar. Betul nggak? Nah si ibu ini sudah penat, udah capek, ya kan? Banyak kali yang dipikirinnya, udah uang belanjanya terbatas, ngurusi anak, tangannya macam gurita gitu. Jangan, repot kali. Saya kan lihat sendiri tuh ibu-ibu yang, waduh, nggak ada yang bantu bu. Maka nampaklah perubahan pada karakter si ibu ini, yaitu apa? Mudah marah, kasar. Anak itu ditarik-tarik, kadang-kadang dikeplak-plak. Ini wanita yang harusnya lembut, kehilangan kelemah lembutan. Ini bahaya. Nah, kalau suaminya nggak kooperatif, ya maka kekasaran itu akan bertambah-tambah. Makin lama makin kasar sama anak. Nggak terasa itu, banyak ibu-ibu seperti itu. Saya lihat sendiri soalnya. Ya, kita nggak bisa menyalahkan kondisi ekonomi ya. Enggak juga bu, banyak wanita-wanita yang berkecukupan, lebih-lebih bahkan, kasar juga sama anaknya. Bukan karena kesulitan ekonomi, himpitan ekonomi. Bisa jadi kena fitnah harta juga. Karena sudah asyik dengan kegiatan sosialitanya, anak rewel sedikit keplak, keplok, kasar. Jadi enggak jaminan juga kalau itu kan karena wanita-wanita kurang beruntung, mungkin kondisi ekonominya sulit, jadi semua diurusi capek, penat, enggak. Yang punya duit pun penat, ngabisi duit. Memangnya ngabisi duit nggak capek? Iya, betul nggak ini? Ya gitulah ya. Ya maka dihibur-hiburlah ibu-ibu ini supaya itu peran itu tugas suami itu, ya memberikan backup itu. Jika si ibu sudah mulai kasar, nah itu ditenang-tenangi, disabar-sabari, bukan dipanas-panasi. Gimana kembali kepada tracknya sebagai seorang wanita yang lemah lembut, sabar, menangani anak itu dengan kelembutan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumah beliau juga membantu pekerjaan rumah tangga, melakukan apa yang dilakukan oleh istri, ya kan? Kalau bisa menjahit, kalau bisa cuci piring, kalau bisa nyetrika, supaya ringan, agak ringan itu beban si ibu ini, karena dia wazir, menteri segala urusan, ya. Tapi kalau nggak peduli, ya tambah lagi beban si ibu ini ngelihat suaminya malas-malasan, kan gitu ya. Sementara dia lintang pukang, tunggang langgang, peras keringat banting tulang. Menyedihkan memang. Maka Nabi SAW membantu pekerjaan rumah tangga istri beliau di rumah. Begitu kan hadisnya kan? Iya. Nabi mengatakan dalam hadis, sebaik-baik wanita yang menunggang unta itu wanita Arab adalah wanita Quraisy. Kenapa? Apa alasannya mereka menjadi sebaik-baik wanita? Salah satu sifatnya adalah karena mereka adalah wanita yang paling sayang kepada anak-anak kecil. Ada kelembutan di situ. Mereka sangat lembut.
ketika berhadapan menangani anak-anak kecil. Maka wanita itu jangan tomboy, harus menjaga kodrat kewanitaannya. Ya, nah kalau ibu punya anak wanita, itu kawal itu Bu, kawal dia agar bisa tumbuh kembang menjadi seorang wanita yang sesungguhnya, wanita sejati. Kesejatian wanita itu terletak pada kelembutannya Bu. Susah memang kalau wanita nggak ada lembutnya. Kalau ada laki-laki dapat wanita yang kasar dan nggak ada lembutnya, itu adalah laki-laki yang kurang beruntung. Gimana ibu-ibu sekalian? Masih tetap berada di atas kodrat kewanitaannya atau sudah hilang? Iya, jawab masing-masing aja ya. Jawabannya ada di rumah ya Bu ya. Siap? Paham? Kok bingung ini? Terakhir kasar kapan Bu? Terakhir kasar kapan? Tadi pagi. Parah. Ya udahlah ya. Nah, mulai sekarang itu harus ya. Karena keistimewaan wanita tuh di situ, Bu. Ya, makanya kalau ibu kasar, itu yang marah itu bidadari-bidadari di surga. Misalnya ibu kasar sama suami kan begitu ya, nggak ada lembutnya. Itu yang marah itu bidadari-bidadari di surga. Ya, nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Memangnya susah wanita itu berlemah lembut, Bu? Susah. Punya kelembutan begitu ya, sebagai seorang wanita dan apalagi sudah jadi ibu. Maka di sana ada namanya sifat keibuan ya. Pernah dengar itu? Sifat keibuan, tahu nggak? Kelembutan seorang wanita ketika jadi ibu. Itu beda ketika ibu waktu masih single. Naluri Bu. Karena ibu sudah melewati masa 9 bulan mengapa? Mengandung. Ibu juga sudah melewati saat-saat krusial yaitu melahirkan. Itu lanjutannya. Kalau mau menyusui, ada juga ibu-ibu nggak mau menyusui, kasih botol ya pop. Iya, banyak kan ibu-ibu yang nggak mau menyusui anaknya. Ada, takut kendor lah katanya, nggak keluar lah air susunya. Emang nggak mau berusaha. Dengan enaknya mengatakan, Mas, keluarkanlah, turunkanlah dana untuk beli susu sapi, anak kecil. Nggak ada yang bisa menggantikan ASI Bu. Kalau ibu sayang sama anak, sayang anak, ya, menyusui anak berat, banyak kali alasannya. Nggak keluarlah air susunya, ya nggak berusaha. Tanyalah gimana caranya. Ya memang gitulah kalau ibu-ibu yang masih seumur jagung lah ya, ibu-ibu muda, nubi, nggak tahu dia Bu. Makanya kalau ibu punya anak gadis, baru nikah dan baru punya anak, coba bimbing dia. Nggak banyak yang nggak ngerti. Kalau suaminya jangan sedikitlah suami yang ngerti. Kalau ngerti dia kan gitu ya. Gimana caranya, apa yang harus diminum supaya air susu itu melimpah. Tahu nggak resep orang tua? Gimana supaya air susu melimpah? Makan apa? Apa? Daun kelor, daun katu. Nah, ya, bagus. Ini pengalaman ini. Gitu ya kan. Ada cara-caranya lah. Ada sana resep orang tua kan gitu ya.
Ada itu ibu Nubi, ibu muda lah gitu ya, Mahmud, mama muda gitu ya. Dengan mudahnya menyerah dan udahlah, nggak keluar. Beli botol, tancapkan, tup gitu. Kenapa? Karena kalau menyusui nggak bisa main handphone. Kalau tancapkan botol tuh dia bisa main handphone. Itu ibu-ibu muda, Bu. Ada yang takut kendor alasannya. Ini nyata, Bu, banyak ya ibu-ibu ya mengeluhkan anak-anak gadisnya yang sekarang jadi ibu muda nggak mau menyusui anaknya, Bu. Ini Gen Z ini memang lain, Bu, makhluk yang berbeda kayak alien ini. Iya ya, alien ya. Hah? Kalau apa ya? Kalau nggak dibimbing sama generasi-generasi seperti kita gini, Bu, nggak paham dia. Ya, nah demikian tadi nyusui. Jadi memang ada istilahnya keibuan ya, sifat keibuan. Kalau belum jadi ibu, kayaknya anak-anak gadis misalnya nggak ngerti dia namanya sifat keibuan itu apa. Karena dia masih calon ibu, iya kan? Belum betul-betul jadi ibu. Maka seorang wanita akan berbeda level kelembutannya ketika dia sudah jadi ibu. Karena sekarang dia sudah punya sifat keibuan. Betul gak, Bu ya? Saya agak canggung ngomong kayak gini di depan ibu-ibu. Tapi gak apa-apa lah ya. Minimal ini ilmu bisa ibu transfer kepada anak-anak ibu, terutama anak-anak gadis ibu. Ya saya perhatikan ada ibu-ibu muda, mamah muda, Mahmud ya. Itu gendong anaknya pun kasar, Bu. Macam dadu, Bu. Ya Gen Z itu ya. Enggak nampak, belum terasa kelembutannya. Ya, nah. Jadi ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, nah. Ajarilah mereka, bimbing mereka. Mungkin ibu-ibu sudah nggak punya anak lagi, bahkan sebagian sudah menopause, ya. Belum, mau punya anak lagi, takut, nggak waktunya ya. Ya, tapi kan kita punya generasi, Bu ya. Nah, tolong itu dibimbing. Itu salah satu fungsi dan salah satu faedah kita belajar parenting ini. Ya kalau enggak kita, nah kita lah. Kita kan udah jadi nenek-nenek ini. Ibu maksudnya, ya kan? Statusnya sudah nenek-nenek. Kalau saya sudah tidur sama nenek-nenek. Nasib. Tidur sama nenek-nenek. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, jadi jangan sampai kehilangan kelembutannya. Wanita itu istimewanya di situ. Sesuatu yang enggak akan bisa dilakukan disamai, apalagi melebihi ya. Melebihinya oleh kaum pria. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi anehnya, Bu ya, ada itu ayah bunda, ayahnya lebih lembut daripada ibunya. Ini nanti yang bingung anaknya, Bu. Anaknya nanti kena mental itu, ya kan? Dia lihat ibunya kasar, ayahnya yang lembut itu.
Maka kalau suami ibu lembut sama anak, ibu harus bisa lebih lembut darinya. Gimana Bu para suami ibu di rumah? Lembut sama anak? Lembut sama anak? Alhamdulillah. Ya, maka ibu harus bisa lebih darinya. Itu PR ibu itu. Baik, kita lanjut. Ya. Nah, jadi sel saraf otak itu akan berkembang dia. Ya, maka tugas pendidik adalah bagaimana meng-on-kan sel saraf otak yang belum on itu, masih off. Dengan memberikan stimulus pendidikan. Misalnya di dunia barat sana Bu ya, sebenarnya bukan metode milik mereka, itu kan hasil riset mereka ya. Memperkenalkan anak dengan buku di usia bayi. Jadi mainannya buku. Ibu pernah ke baby shop? Pernah? Baby shop ada di sini, dekat sini ada baby shop. Pernah? Gak pernah? Sayang cucu ke baby shop. Ada di sini yang baru ini, Raw apa nih? Yang ini di Boulevard ke depan Eka Hospital itu ada baby shop apa segala, atau di mana lah begitu ya. Nah, di Liwo kayaknya juga ada. Coba lihat itu. Ini memang dulu nggak ada Bu ya. Waktu saya kecil-kecil dulu. Dan waktu saya punya anak dulu, anak saya masih kecil-kecil, nggak ada ini. Apa itu? Apa itu? Mainan buku-bukuan Bu. Ibu lihat, coba pergi. Saya baru belikan untuk cucu saya soalnya. Buku-bukuan gitu ya. Itu konsep dari luar sana. Memperkenalkan anak dengan buku dari sejak usia dini. Maka ada mainannya itu. Dulu nggak ada Bu. Makanya saya tanya tadi, pernah nggak ke baby shop? Pulang dari sini jalan-jalan lah ke situ. Ibu mainnya ke kafe aja sih. Yang tahu alat-alat di kafe aja gitu ya. Enggak, mainan untuk bayi, itu kan untuk anak, kid itu untuk kid, untuk usia 7 tahun basuta, bawah 10 tahun. Ini untuk bayi Bu, bayi. Mainan bayi. Di mana? Ada ya? Tapi belum begitu populer kan. Zaman saya nggak ada dulu. Oh iya. Zaman kita dulu yang generasi saya nggak ada Bu ya. Nggak ada, saya nggak lihat dulu, nggak ada. Mainan dulu apa? Ya macam ya mainan bayi lah. Bayi ya, bayi bukan anak, beda. Bayi. Bukan anak. Bukan bacaan anak, itu anak, kid, beda. Yang saya maksud di sini bayi. Itu konsep yang dikembangkan di luar sana. Jadi anak itu diperkenalkan dengan buku sejak usia dini. Dikasih mainan itu Bu. Namanya usaha Bu ya. Ya begitulah cara kan begitu ya. Ya kalau bisa dilakukan kenapa tidak kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau dulu kan mainan anak-anak entah apa-apa aja, nggak kadang-kadang mainan bayi maksudnya. Yang bunyi-bunyian kan gitu ya, yang ada musiknya lagi kan gitu ya, betul nggak? Ditarik itu ada musiknya, ya kan? Bayi ya, bukan anak, beda. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi seperti itu. Salah satu ya kita katakan cara untuk merangsang berfungsinya sel-sel saraf otak pada
anak di usia 0 sampai 7 tahun. Ada lagi caranya, mungkin ibu kenal juga, yaitu bercerita kepada anak, mendongeng. Istilahnya mendongeng. Kalau kita cerita-cerita yang bermanfaat lah. Tapi yang dilakukan di luar sana, ya itu istilahnya apa? Membacakan cerita, membacakan buku kepada anak, balita ya, balita. Mereka belum bisa baca memang. Kalau ibu-ibu zaman now nggak ada waktu, ya paling disuruh nonton YouTube kan, anak kecil disuruh nonton YouTube, gimana itu ya? Beda itu, beda ibu membacakan anak buku dengan ibu hidupkan TV dia suruh nonton YouTube, beda. Tontonan itu mengernilkan otak anak, Bu. Kalau bisa, sebisa mungkin dikurangi tontonan kepada anak di usia 0 sampai 7 tahun. Kejadian, Bu, ada ini orang tuanya masih hidup di Islamic Village di Karawaci. Anak ini dari kecil udah dikasih gadget, Bu, iPad, dikasih iPad. Mainannya dari kecil masih merangkak bayi-bayi gitu, udah iPad gitu. Enggak, dia udah terbiasa dengan iPad itu, tontonan ya, beda. Karena mainannya buku, bukan iPad gitu. iPad itu bukan mainan, Bu. Maka anak itu udah, akhirnya bagaimana? Anak ini rusak kerja otaknya. Menjadi sangat hiperaktif sehingga dikira oleh orang tuanya, ini orang tuanya udah ngaji nih, dikira sama orang tuanya apa? Hah? Autis. Tapi itu klaim sepihak ya. Dilihat hiperaktif, lompat sana lompat sini, nggak ada diamnya, kayaknya motoriknya bermasalah gitu ya. Maka orang tuanya cepat-cepat memvonis anak ini, wah anak saya autis. Sampai-sampai dia malu bawa anak itu bertamu, Bu. Maka akhirnya dikurung aja anak itu. Tetap dikasih mainannya apa? iPad. Itu iPad bukan mainan. Memang anak dunianya bermain, tapi itu bukan mainan anak umur 0 sampai 7 tahun. Rusak motorik otaknya, sel saraf otaknya rusak, Bu. Tahu fakta yang mencengangkan, anak ini bukan autis. Udah diperiksakan ke psikiater kan gitu ya, dibawa. Karena ada kerabatnya dokter lihat anak ini enggak autis ini. Coba periksa kalau nggak percaya katanya. Diperiksa ternyata betul, Bu, bukan autis. Tapi tingkahnya kayak ya seperti itu ya. Ya maka dokter mengasih tahu ini penyebabnya, ini rusak karena gadget. Begitu, Bu, dampak buruk gadget terhadap bayi ya, di usia-usia emas 0 sampai 7 tahun. Kalau bisa jangan diperkenalkan benda itu. Itu bukan mainan. Maka kita kan agak natural sedikit perkembangannya, karena mainan kita dari kecil mainan-mainan yang apa? Yang natural ya. Ya seperti apa? Ya dulu mainannya anak-anak lah ya. Nggak kenal. Memang dulu nggak ada. Itu keberuntungan kita. Keberuntungan kita, benda-benda itu dulu nggak ada. Kalau ada juga rusak juga kita mungkin ya, karena orang tua kita nggak tahu mungkin ya. Hingga psikiaternya mengatakan, ini ibu, Pak, Bu, kalau mau sembuh, benda ini harus disingkirkan darinya.
Ditalak 3 dari gadget ini, dari iPad-nya. Waduh, bingung orang tuanya. Gimana Ustaz? Gimana Pak? Nggak mungkin. Ngamuk dia gini. Ya, itu cuma satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan ini dia. Kalau mau kata dokternya. Kalau nggak mau ya sudah. Maka ya karena sayang ya orang tuanya sama anak ini, akhirnya orang tuanya berkorban. Makanya saya katakan tadi, ya harus bisa berkorban itu. Orang tuanya itu membuang semua yang hal-hal kaitannya dengan gadget itu dari rumahnya. Sampai dia sendiri nggak pegang gadget, istrinya nggak pegang gadget, semuanya anak-anaknya yang lain juga nggak. Pokoknya nggak ada gadget, nggak ada TV, nggak ada iPad, nggak ada tablet di rumah itu. Jadi nggak ada alasan. Akhirnya sembuh juga Bu. Ternyata betul, anak ini nggak autis. Masuk pondok, selesai di pondok pendidikannya. Normal. Tapi itu perlu pengorbanan orang tua. Begitulah dia kalau motorik anak sudah rusak karena sel-sel saraf otaknya malfungsi gara-gara gadget. Balita Bu. Balita. Nah, kita cerita di sini anak di usia 0 sampai 7 tahun. Kalau 17 tahun, ibu juga nggak akan bisa menghempangnya untuk pegang gadget. Betul nggak? Bisa. Anak umur 17 tahun, terus ibu takut-takuti, jangan pegang gadget, bahaya itu, gini gitu. Bisa? Tidak akan bisa, Bu. Nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Taib. Jadi itu kita katakan kebijakan orang tua itu sangat mempengaruhi ya. Nah demikian. Jadi aspek yang akan mengalami perkembangan yang luar biasa sehingga akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya sampai anak ini dewasa adalah ya meliputi aspek kecerdasan. Baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kesadaran sosial. Dan mohon maaf Bu ya, Gen Z itu bermasalah semua di item-item yang saya sebutkan tadi. Mulai dari kecerdasan intelektualnya, ketahanan belajarnya payah, kecerdasan spiritualnya juga susah, sehingga ada anak yang ngomong sama orang tuanya, Bu, saya ini sholat karena menghargai ibu aja. Mengenal Allah pun dia nggak ngerti Bu. Terancam memang. Kalau di barat sana sudah hancur Bu. Rata-rata orang sudah atheist, minimal agnostik. Kecerdasan emosional itu juga labil. Anak-anak zaman sekarang ini, Gen Z ini, kadang-kadang mudah meledak meletup kan begitu ya. Emosi yang nggak jelas. Kadang-kadang nangis sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri. Apalagi kalau mainannya gadget itu, ketawa sendiri, nangis sendiri itu. Ya. Dan kesadaran sosial, ini dia. Kemampuan bersosialisasinya lemah karena dia nggak sadar lingkungan. Kata orang, gadget itu membuat yang jauh jadi bertambah jauh ya. Yang dekat aja bisa jauh, yang jauh tambah jauh. Begitulah gadget itu. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, yang sementara makanan anak-anak zaman sekarang itu ya gadget. Makanya kalau bisa, ya, ibu yang punya anak 0 sampai 7 tahun, jangan diperkenalkan, jangan diberikan gadget. Apalagi dijadikan gadget itu sebagai alat mainan anak. Saya mungkin pernah cerita di sini, saya pernah bawa rombongan umroh. Keluarga-keluarga,
bawa anak-anak mereka. Satu ketika kita semua kumpul di ruang makan. Saya perhatikan di ruang makan itu kan semua bawa anak-anaknya kan makan ya di restoran kan gitu ya. Di hotel itu di Mekah. Saya lihat apa Bu? Tidak ada anak yang ada di ruangan itu yang tidak pegang gadget. Pada rata-rata mereka balita. Ini anak-anak kaum have ya yang berada gitu ya. Bisa memberikan gadget ini untuk anak-anak mereka. Saya perhatikan Bu di ruangan itu, saya pelototi satu-satu anak-anak itu ya. Enggak ada yang enggak pegang gadget. Kalau enggak ngepet, ngetap, handphone, ngepet tau ya, main iPad. Semua. Saya perhatikan satu-satu itu. Satu, dua, pegang ini ya. Ada yang main game, ada yang nonton YouTube, macam-macam lah. Semua. Sementara mereka di ruang makan disuapi sama ibunya. Ya anak-anak balita gitu kan masih disuapi sama ibunya Bu ya. Mereka nggak lihat apa yang disuapkan ke mulut mereka karena mata mereka tertuju pada screen gadget mereka. Ibu bisa peragakan lagi mana ada? Ini gadget misalnya, itulah. Dikasih batu pun ditelannya Bu, dikasih batu ditelannya itu. Gitu. Iseng-iseng saya tanya, Pak, memangnya anak ini memang seperti itu tuh ya? Baru mau makan kalau dikasih gadget? Iya katanya. Supaya anak ini mau makan dikasih gadget. Kalau enggak mau makan dia. Gitu ya. Ya banyak orang tua alasannya apa? Daripada rewel kasih gadget aja. Maka saya katakan gadget itu bukan mainan. Kalau mau mainan anak, mainan bayi, datang itu. Coba ada mainan-mainan di situ untuk mereka. Enggak mahal kok. Ya. Ada buku-bukuan gitu ya. Itu sebenarnya ya begitu dia. Wallahu alam bishawab. Iya. Udah hampir jam 11 ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Nah, tadi ya pesan saya, ibu-ibu sebagai wanita jangan sampai kehilangan apa? Kelembutannya. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan. Bismillah Ustadz mau tanya. Nah kita ini nanti insya Allah punya cucu, bagaimana mempersiapkannya nih Ustadz? Yeah. 0 sampai 7, terus pas umur berapa kita harus masukin ke pesantren? Jangan cerita pesantren dulu Bu. Oke. Nah, itu terus, namanya ibu sudah ancang-ancang mau nitip anak, mau nitip cucu. Gak usah, jangan itu. Karena gadget, buang dulu pikiran itu Bu. Karena gadget ini kan luar biasa sekali ya Ustadz ya, lingkungan ya. Yeah. Dan kita ini bukan anak kita, bukan langsung anak kita, ini cucu. Jadi berarti kan kita harus pendekatan ke anak kita yang dia juga ilmunya juga baru saya dapat setelah anak-anak ini SMP kelas 3 mau SMA gitu loh. Jadi kan mau nangis Ustadz. Jadi kita dapat ilmu, anak-anak alhamdulillah tidak ada gadget waktu anak-anak saya kecil tuh belum ada. Jadi SMP kelas 3 lah baru tahu saya tuh itu pun dari budenya dapatnya. Alhamdulillah. Dan saya alhamdulillah suami saya tuh suka baca, jadi dari kecil itu sudah diajak ke Gramedia, ke Gunung Agung gitu loh. Nah sekarang ini saya justru berpikir cucu.
Nah, bagaimana kita mempersiapkan cucu ini? Tolong Ustadz dibuka pikiran saya. Jazakallah khairan. Ya, pertama Bu, ya harus di training itu ibunya. Ya, maka itulah dia. Tugas mendidik itu nggak ada selesainya, Bu. Karena kita ini orang tua adalah pendidik, bukan pengajar. Paham? Kita orang tua ya adalah pendidik, bukan pengajar. Ibu tahu bedanya pendidik sama pengajar? Enggak tahu bedanya? Atau enggak ada beda? Hah? Ada beda pendidik sama pengajar? Siapa yang pernah dengar? Ya udah, kayaknya belum. Pengajar itu berkaitan dengan hasil. Pengajar itu sukses tidaknya, berhasil tidaknya itu berkaitan dengan hasil. Itu pengajar. Maka para nabi dan rasul itu bukan pengajar, tapi pendidik. Misalnya ibu ngajar matematika, berhasil tidaknya adalah ketika dipastikan anak yang ibu ajarkan itu tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau dia nggak tahu berarti gagal, betul nggak? Itu pengajar namanya. Kalau pengajar bisa selesai kalau anaknya sudah dapat ijazah. Kalau ijazahnya asli ya. Iya, kalau dapat sertifikat, ijazah selesai ya, tugas ibu pengajar, kan begitu ya? Sekarang ibu jadi mantan pengajar, nggak tahu lah hasilnya gimana. Jadi pengajar itu erat kaitannya dengan hasilnya. Itu pengajar, bisa selesai, bisa. Tapi pendidik itu bukan berkaitan dengan hasil, Bu, tapi dengan proses. Karena pendidikan itu proses, makanya nggak ada selesainya mendidik itu. Sampai mati, itu tugas kita, mendidik. Karena yang ditanyakan dari tanggung jawab mendidik itu bukan hasil, tapi apa yang kamu kerjakan. Maka nggak ada selesainya mendidik itu, Bu. Tugas Nabi dan Rasul itu mendidik, makanya sampai mati itu tugas itu akan terus diemban. Jangan berharap, berasumsi, saya berhenti aja dah jadi pendidik, enggak. Kalau ibu memang mau jadi pendidik, jadi bisa dibayangkan beratnya tugas mendidik itu. Sekarang anak ibu sudah punya anak, kan gitu ya. Selesai tugas ibu mendidik. Makanya Nabi Nuh itu tetap mendidik anaknya sampai last minute, Bu. Nabi Nuh ya. Anak itu mau tenggelam, itu tetap didakwahi. Dididik, diajak komunikasi. Luar biasa. Ini menguras kesabaran kita sampai sedalam-dalamnya, Bu. Bisa dibayangkan ini? Iya. Jadi ibu berkewajiban mendidik anak ibu itu yang sekarang sudah jadi ibu-ibu. Iya kan? Dibimbing dia. Dibimbing. Gitu. Banyak kan yang mungkin belum mereka ketahui sebagai nubi, pemula, ya, baru punya anak mungkin ya. Ya kan? Sementara kita kan sudah kawakan. Betul, Bu, kawakan. Artinya sudah punya banyak pengalaman, kan gitu ya, berbagilah. Atau kita sudah tahu ilmunya, kan begitu ya. Nah, makanya memang idealnya parenting ini dipelajari pranikah. Bagusnya ya, ilmu parenting seperti ini harusnya dipelajari oleh pasangan-pasangan yang mau menikah. Pranikah.
Karena ilmu parenting ini jauh lebih rumit daripada sekedar mereka bisa jadi istri. Nggak rumit Bu jadi istri, serius. Apalagi uang belanja ibu lebih dari cukup. Susah jadi istri. Enggak kayaknya. Apalagi suaminya sayang istri. Susah jadi istri. Tidak kayaknya. Tapi jadi ibu Bu, jungkir balik. Betul nggak Bu? Jungkir balik. Kepala di bawah, kaki entah kemana. Perlu persiapan dia, perlu. Makanya idealnya itu pranikah udah ditanamkan gitu ya, udah diajari gitu. Sebelum dia jadi ibu, masih calon ibu. Itu ilmu jauh lebih penting daripada persiapan jadi istri, walaupun itu penting juga. Ya, nah demikian. Ya, bimbinglah mereka. Ibu apa namanya? Ibu muda ini, bapak muda ini kan, junior kita ini kan itu ya, supaya ya kejadian mungkin kesalahan yang sama tidak terulang lagi, kan begitu. Apalagi tantangan pendidikan ke depannya makin lama makin berat. Nah, anak kita untuk ke cucu ini kan luar iya biasa tahu sekali. saya, itu tantangannya berat, iya, godaannya juga berat. Gak usahlah kita bandingkan antara tahun 70, 80, 90 dengan hari ini, Bu. Era 2010 sampai 2020 dengan 2020 ke atas, itu tantangannya sudah berbeda. Padahal sama-sama di era gadget. Betul nggak? Di era internet, dunia maya, apa bedanya? Tantangannya tambah berat, saya katakan tambah berat. Kenapa? Sekarang ini sudah masuk alam AI, Bu. Artificial Intelligence. Ibu bingung-bingung menghadapi ke depannya nanti. Nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata. Itu baru permulaan, Bu ya. Ingat kata-kata saya, ini baru permulaan itu. Oh, ya pastilah. Tahu AI kan? Ibu pernah lihat video apa gitu, ibu nggak bisa bedakan ini beneran atau itulah yang dihadapi generasi kita nanti itu. Bukan tambah ringan. Iya kan? Nah, jadi ya teruslah. Ya, mendidik itu enggak ada tamatnya. Jangan katakan udah capek saya, enggak, jangan. Ya memang harus capek, Bu. Ini tugas Nabi dan Rasul. Pasti capek. Apalagi ya, kita itu numpuk pekerjaan di ujung waktu. Tahu numpuk pekerjaan di ujung waktu? Banyak hal-hal yang sudah terluput sebelumnya. Ngerti maksudnya? Oh baru tahu sekarang, kenapa enggak dari dulu? Itu kan namanya numpuk pekerjaan di ujung waktu. Seperti ibu numpuk pekerjaan mau tidur. Baru semua mau dirapel. Yang nyucinya, yang gosoknya, yang ngepelnya, yang nyapunya, yang semuanya. Mau tidur itu, baru mau dilakukan semuanya. Apa yang terjadi? Tidur ibu. Nggak mau, susah ya, apa numpuk semua, pakaian numpuk, piring kotor numpuk, semua numpuk kan gitu ya. Karena sudah tidak waktunya lagi, ya kan? Terlambat. Memang berat, jangan apa namanya, jangan berangan-angan bisa jadi ringan, enggak.
Itu saya rasakan juga, Bu. Kita kan orang tua itu belajar terus ya. Aduh, kenapa enggak dari dulu kan begitu ya? Oh salah itu. Baru sekarang anak-anak padahal anak-anak sudah nikah semua. Ya, satu, jangan berangan-angan itu akan ringan. Sangat berat. Ibu pikir saya enggak menghadapi masalah juga. Sama kita, Bu. Makanya kita tulis buku ini ya karena kita mau berbagi juga, kan begitu ya. Kita mau berbagi juga. Kalau pikir-pikir ya menyesal kan gitu ya. Istighfar, minta ampun, taubat. Karena dulu nggak tahu kan begitu ya. Baru sekarang. Tapi ya lebih bagus telat daripada tidak sama sekali. Wallahu alam bishawab. Ya, nah coba terus belajar, Bu. Ya, nah. Wallahu alam. Bismillah, Ustaz. Ya. Izin, bagaimana caranya? Tadi kan seorang ibu itu wajib bersikap lembut, Iya. Dan keibuan gitu. Tetapi Iya, segala perilaku anak, karakter anak tuh numplak ke ibu semua. Nah kadang-kadang kan kalau dihadapi dengan itu tuh dengan yang karakter misalnya yang perilaku anak yang banyak kesalahan lah misalnya, atau anak kecil maupun yang besar. Nah itu kan untuk bersikap lembutnya itu seperti apa ya Ustadz? Kan kita kadang-kadang marah udah gitu. Masa saya harus mengajarkan kelembutan kepada ibu? Astagfirullahaladzim, gimana ibu ini? Kan saya paham ini. Apa tegas itu masih bisa lembut enggak Ustadz? Ya tegas itu bukan berarti kasar kan, Bu. Maka apa saya perlu mengajari ikan berenang? Kecuali ikannya udah jadi ikan goreng. Mendidik tanpa Sekarang ibu udah amarah. jadi ikan goreng atau gimana? Ya artinya tadi kan saya katakan kita laki-laki nggak akan bisa memahami wanita dalam hal kelembutannya. Itu kata Al-Quran, Bu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, afaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Itu bercerita tentang kaum wanita. Tahu maksud ayat itu? Allah mengatakan, apakah makhluk yaitu wanita ya yang tumbuh kembang besar dengan perhiasan, suka yang indah-indah, maksudnya perhiasan itu kan indah, ya. Nah, itu kan yang mendorong dia untuk menjadi manusia yang lembut, ya kan? Makanya kalau anak perempuan tampilkan yang indah-indah, pink kan itu indah, indah pokoknya indah. Itu wanita itu, yunasya fi hilyah, hilyah itu perhiasan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan dia nggak bisa adu otot, bersin tegak urat leher, ngamuk-ngamuk. Itu bukan style wanita. Makanya seren emak-emak yang ngamuk-ngamuk, ngelabrak-ngelabrak itu saya geleng-geleng aja. Wanita itu karakternya bukan kayak gitu, Bu. Tapi ibu banyak kan lihat emak-emak yang ngamuk-ngamuk, ngelabrak-ngelabrak, ngebengok-bengok. Seharusnya wanita nggak kayak gitu, Bu. Nah kalau ibu sudah bengok-bengok sama anak, hati-hati itu. udah bahaya itu, udah alert itu. Udah lampu merah itu, Bu. Ya makanya dalam Al-Quran ya, narasi pendidikan anak itu selalu dua orang tua, ayah, bunda. Kenapa dua sosok ini perlu? Karena kalau satu saja memang agak repot. Harus bisa ada dua pihak ini untuk bisa saling bahu-membahu. Makanya saya nggak katakan single parent itu pasti gagal, enggak. Ada juga yang berhasil, tapi itu berat memang.
Ya, nah ketika kondisi si ibu sudah mulai baling kan gitu ya, anak lah dengan segala ulahnya kan begitu ya, namanya anak-anak. Ibu nggak bisa maklumi anak-anak. Ada yang ulahnya gini, ulahnya begitu kan begitu ya, macam-macam lah, pusing kan Bu ya. Nah, harusnya kita bisa tetap menjaga ya keibuan kita, kelemah lembutan kita, kesantunan kita, ya kan, kesabaran kita. Harusnya kan seperti itu. Tapi kadang-kadang ini mau meledak ini, kan gitu ya. Nah itu perlu datang siapa? Ayah, ya kan, nyabar-nyabarin. Kan enak Bu ya. Sabar ya, gitu ya. Ini atau dibantunya kita kan gitu ya. Itu kan agak apa ya? Agak ringan gitu ya kan. Iya betul kan Bu ya? Diingatkan kan gitu ya. Itu perlu membahu-membahu. Masalahnya kan kalau suami nggak peduli, malah manas-manasi, sikat aja, marahi aja, cubit aja, pukul aja, tambah kacau lah tuh si ibu. Begitu Bu. Ya, jadi itu bukan alasan untuk kita kasar. Anak buat salah, anak banyak ulah, anak banyak tingkah, itu bukan alasan. Jangan jadikan alasan untuk kita ya kehilangan kelemah lembutan. Oh Ustadz enak lah ngomong gitu. Ya tadi itu ya. Ya memangnya saya mau ngomong apa lagi? Coba Bu, saya mau ngomong apa lagi? Kalau ibu berkata, Ustadz enak lah ngomong gitu kan saya yang, ya memang saya cuma bisa ngomong kayak gitu. Paham maksud Bu ya? Bisa, dipengerti. Iya, ya perlu latihan lah Bu ya. Nah coba bincangkan dengan suami lah. Kadang-kadang kita ini banyak ibu-ibu tuh sudah penat sebenarnya, sudah berat. Cuma dia kadang-kadang suami-suami ini kan dia merasa juga sudah penat cari duit kan gitu ya. Nah, ya enggak cair suasananya. Iya Bu. Mohon dirapatkan malam-malam nanti ya sama suami. Ada suaminya kan? Nah, coba dirapatkan sama suami di rumah. Ya. Iya Bu, pegang mic, pegang mic. Iya. Izin nanya Ustadz, saya tuh sering ngelihat ibu-ibu muda sekarang ya, termasuk kadang anak saya juga Ustadz. Iya. Dia tuh kalau anaknya tantrum gitu, nangis minta sesuatu nggak boleh nangis-nangis kayak gitu, suka dibiarin aja gitu, katanya biarin aja nanti dia baik sendiri. Itu benar nggak sih Ustadz? Iya. Diam sendiri Bu ya. Lama-lama dia diam sendiri ya. Iya. Gimana lah saya ngomong ya. Ibu pernah dengar nggak hadis? Nabi satu ketika mengimami sholat. Pernah dengar nggak hadis ini? Satu ketika Nabi sholat mengimami para sahabat. Nabi saat itu ingin memanjangkan sholat. Tapi Nabi mengurungkan niat beliau. Nabi justru meringankan sholat itu kenapa? Ada anak nangis. Selesai sholat, apa kata Nabi? Aku tidak ingin mengganggu kondisi hati ibunya. Artinya Nabi memahami seorang ibu kalau anaknya nangis, apa? Muncul perhatian. Oleh karena itu Nabi meringkas sholat. Padahal sebelumnya Nabi ingin memanjangkannya. Kalau konsep itu tadi Bu, Nabi panjangkan aja, biar aja nangis, nanti kan diam sendiri. Bener gak itu? Bener nggak?
Betul kan? Tapi kan nggak seperti itu. Dan Nabi tahu itu akan mengganggu perasaan ibunya. Pasti ibunya gelisah kan gitu ya, anaknya nangis. Jadi yang benar gimana Bu? Kan tahu ya maksudnya. Ya itu ada naluri keibuan kan gitu ya. Ada apa kan gitu ya. Nah, mungkin ibu-ibu zaman sekarang nggak mau terganggu main HP-nya Bu. Biarkannya aja lah, nanti kan diam sendiri gitu ya. Dia lagi nyekrol belanja lagi belanja online dia. Lagi nonton TikTok rupanya dia Bu. Anaknya nangis, biarkan aja, nanti kan diam sendiri. Ya, begitu ya? Enggak ya? Ada yang lain, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya. Hah? Tadi Ustaz kan menjelaskan untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Iya. Ini apakah berlaku general untuk anak laki-laki dan anak perempuan gitu? Tidak ada pembedaan di situ. Itu yang pertama. Iya. Dari sisi apa namanya? Ilmu psikologi itu ada perbedaannya enggak? Psikologi umum sama psikologi di dalam Islam. Maksudnya Islam sendiri mengajarkannya seperti apa gitu? Yeah. Ada nggak pembedaan di situ? Terus yang kedua, ini agak lebih ke depan ya Ustaz. Boleh tapi ya, saya penasaran soalnya. Saya kemarin beberapa minggu yang lalu sempat ikut apa namanya parenting, tapi psikolog ini dia ada sedikit menyinggung apa namanya ayat-ayat dalam Al-Quran. Yeah. Dia bilang untuk istilah remaja sendiri sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada, karena begitu udah memasuki usia anak-anak ini sudah lewat, begitu dia usia balik itu udah dianggap dewasa, jadi harus diperlakukan seperti layaknya dewasa kayak gitu. Dan dia sendiri katanya kalau di dalam sejarah istilah remaja itu baru muncul di abad 20 ketika terjadi revolusi industri. Itu sejarahnya. Dan dia bilang kategori usia itu sebenarnya tidak ada, karena ini kebanyakan umumnya terjadi kesalahan dalam pola asuh. Peran orang tua dalam mendidik anak kayak gitu. Jadi yang mau saya tekankan, apakah di dalam Islam itu ketika udah usia akil balik itu benar sudah dianggap dewasa? Dan bagaimana cara memperlakukan anak-anak gitu? Soalnya usia anak saya sekarang kan sudah di atas 15 tahun semua Ustaz. Jadi pingin tahu kayak apa ya. Yeah. Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama dulu lah ya. Kita katakan pendidikan anak itu berlaku umum untuk laki-laki maupun perempuan sama, ya, anak laki-laki maupun anak perempuan dalam klasifikasi usia anak, ya, sama, nggak beda. Anak itu laki-laki atau anak itu perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada klasifikasi usia anak dalam konsep Islam? Jawabannya ada. Nabi ketika membicarakan anak, Nabi menyebut angka. Contohnya, muru auladakum bis salati fi sab'in. Nabi sebutkan angka di situ, 7 tahun. Wa farriquhum bainal madaji fi ashrin, dan pisahkan tempat tidur mereka di usia 10 tahun. Nabi sebut angka. Artinya klasifikasi angka dalam pendidikan anak itu ada. Dewasa dan non dewasa ada nggak dalam Islam? Ada. Saya nggak tahu apa dasarnya orang itu ngomong seperti itu.
Misalnya Allah mengatakan hatta idza balagha asyad Allah mengatakan dalam surat An-Nisa tentang pemberian harta anak yatim di usia apa? Rusyd. Jadi ada klasifikasi usia, ada mumayyiz, ada baligh, ya, ada rusyd. Jadi ini ada tingkatan-tingkatan usia. Apa boleh kita berikan harta anak yatim karena dianggap sudah dewasa di usia 15 tahun? Enggak boleh. Karena belum masuk usia rusyd. Apa itu usia rusyd? Usia di mana anak ini sudah cakap untuk mengelola harta. Para ulama menjelaskan itu usia 20 tahun ke atas. Maka usia remaja itu 10 sampai 20. Ada awal remaja, tengah remaja, ada akhir remaja. Namanya pradewasa. Jadi ada klasifikasi usia dalam Islam, ada. Maka alasannya itu enggak benar itu. Dikait-kaitkan dengan revolusi industri, enggak, bukan. Ya. Nah, Nabi juga mentreatment anak-anak itu berbeda-beda. Nabi juga menghadapi remaja, maka kita tulis di buku ada apa dengan remaja. Ada buku kita itu, silakan baca. Kalau menafikan adanya istilah remaja itu enggak benar, karena Nabi menghadapi remaja juga berbeda. Maka Nabi itu pakar psikolog yang luar biasa, Bu, top level sudah. Ya, cuma kita aja yang nggak tahu. Nah, ya, kita aja yang nggak tahu. Ibu tahu remaja itu apa? Sedikit menyinggung tentang remaja, karena tadi anaknya remaja. Ibu harus mengenal remaja itu apa. Ya maksudnya apa gitu ya. Tadi katanya udah dewasa, nggak ada cerita remaja, pokoknya udah dewasa aja gitu. Nggak, saya ingin sesuatu yang realistis, Bu. Bukan teoritis yang kadang-kadang nggak bisa dimengerti nantinya. Kenyataan hari ini, ya, manusia itu juga sudah mengalami perubahan karena apa kita katakan kondisi yang berbeda. Kenyataan, Bu. Ibu paham nggak bahwa hari ini anak-anak itu lebih cepat balik daripada anak-anak dulu? Itu ada pengaruh tertentu. Pengaruh yang paling besar dan signifikan itu tontonan membuat anak ini lebih cepat matangnya, Bu. Nggak seperti kita dulu, kita nontonnya apa sih? Paling unyil. Sekarang anak buka handphone, apa yang dilihatnya? Nggak tahu kita, Bu, dia lihat apa, Bu? Nah, kita ada nulis lagi buku lain, pendidikan seksual untuk anak dan remaja. Itu pendidikan itu harus dikawal tahun per tahun. Fase usia demi fase usia selanjutnya. Ibu ada anak remaja? Berapa tahun? 15 tahun ke atas. Iya, pokoknya remaja, ya. Berarti ada remaja ya. Nah, sekarang ibu pernah remaja? Pernah? Nah, masih ingat? Masih ingat masa remaja dulu? Baik. Nah, sekarang ibu pernah remaja dan menghadapi remaja. Coba ibu deskripsikan remaja itu apa? Remaja itu makhluk apa sih sebenarnya? Satu kata aja. Hah? Ya udahlah, saya sebut satu kata itu, nekat. Saya dulu remaja, Bu, dan saya tahu dulu remaja itu gimana.
Kadang-kadang ketika kita sudah dewasa, baru kita terpikir, kok nekat kali ya dulu ya. Iya kan? Coba yang tawuran siapa? Remaja. Yang kebut-kebutan, remaja. Remaja itu makhluk nekat. Kenapa saya katakan nekat? Karena perkembangan otaknya belum berbanding lurus dengan kekuatan yang sudah ada pada dirinya. Dia sudah kuat, Bu. Ibu adu pukul sama dia, kalah Ibu. Remaja ya. Tapi yang jadi masalah mereka adalah otak mereka masih dalam perkembangan. Ini ngeri. Ibu berhadapan dengan makhluk yang akalnya masih sangat kurang, tapi powernya sudah gede. Jangan-jangan kalah power ibu sama dia. Adu panco kalau nggak percaya. Adu panco tau? Saya kan punya dulu remaja itu, punya anak remaja dulu ya. Lebih kuat dari saya, Bu. Soalnya lebih gede dari saya. Anak-anak sekarang kan cepat kali gedenya, Bu. Makannya kan junk food terus. Gede. Tapi ininya nampak kekurangan berpikirnya karena dia masih remaja. Ustadz, boleh nggak ditambahin tentang akil baliknya? Jadi maksudnya pengertian akil dan balik itu dia satu kata atau terpisah sih Ustadz? Pengertiannya apa itu sebenarnya? Iya. Ya, akal manusia apa langsung sempurna, Bu? Akil itu akal maksudnya? Iya, akal. Terus pertanyaan saya, akal sih, manusia itu apa langsung sempurna atau ada proses? Ada prosesnya. Iya. Apa enggak langsung sempurna kan begitu ya? Nah, ada prosesnya, lambat, ada yang cepat kan begitu ya, macam-macam. Tapi setiap usia itu ada keterbatasannya. Ya, anak basuta bawah 10 tahun bisa diajak berpikir seperti anak remaja, nggak bisa. Ya bocil lah kan gitu ya, dengan kebocilannya kan gitu ya. Tapi nanti udah remaja dia sudah beda pikirannya, Bu. Ibu perhatikan anak-anak itu, waktu kecil dia suka rame-rame, begitu remaja dia nggak suka lagi rame-rame. Kadang-kadang diajak pergi sama siapa pun nggak mau dia. Iya. Ini udah remaja, otaknya udah beda nih, Bu. Tapi percayalah, Bu, nanti kalau sudah dia dewasa berubah, Bu. Maka jangan buru-buru memvonis remaja. Atau membuat dia patah di masa remajanya. Ya saya dulu seperti itu. Waktu remaja macam-macam, Bu. Baru kalau kepikir sekarang, waduh, geleng-geleng mungkin dulu ibu saya ya. Tapi saya berubah ketika sudah dewasa. Enggak seperti dulu remaja dulu lagi kan gitu ya. Seolah-olah itu memori yang ya jadi cerita masa remaja. Ada namanya gejolak kaula muda kan gitu ya. Soalnya remaja itu, ya kan? Ibu kan dulu masih melewati masa-masa pacaran kan gitu ya. Betul nggak? Masih remaja. Ibu dulu kan belum ngaji mungkin ya. Kita cerita masa lalu lah, nggak usah malu-malu gitu ya. Nah, beda kan? Kalau bocil itu, kalau suka dengan laut itu namanya citaunya kan gitu ya. Udah remaja pacarannya beda lagi. Ini cerita pacaran walaupun salah itu, Bu ya, tapi beda. Nah, begitu dewasa itu kan beda lagi. Artinya apa di sini? Saya ingin Ibu memahami sesuatu, yaitu apa? Akal, pertumbuhan, perkembangan otak manusia itu enggak sama. Makanya ada klasifikasi itu. Ada balita, ada basuta, ada prabaligh, ada remaja kita bagi 3, ada awal remaja, tengah remaja, puncak remaja, ada namanya pradewasa. Pradewasa ini akhir masa remaja, itu udah mulai berubah itu. Realitanya kan seperti itu, Bu, betul nggak?
Ini saya bicara bukan di atas kertas ya. Di lapangan yang terjadi ini. Real. Ya nggak tahu saya. Nanti aja jalani aja. Ya jalani aja. Iya ada nanti. Ibu akan jalani nanti. Enggak mau. Ya udah sampai sini dulu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya selamat ketemu nanti di tahun depan ya. Nah, kita berpisah 1 tahun. 2026 mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.